Justru betul. menurut saya yang paling tersudut hari ini adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi semakin tidak bisa melihat mana kawan dan mana lawan. Banyak orang mempunyai kecurigaan bahwa ini adalah bagian dari skenario untuk melemahkan Pak Ganjar yang dia menjadi inisiator dari hak angket. Republik hari ini kan republik para maling kan. Ngompol. Hai guys, apa kabar? Balik lagi kita di Ngumpul ngomongin politik bersama Ahmad Rafiq dan Mas Ruri Alfaruk. Langsung aja nih guys ya, kita mau bahas nih hari ini tentang gratifikasinya Ganjar Pranowo. Coba kita tanya dulu ke Mas Ruri. Halo Mas Ruri. Iya, Mbak Devi, apa kabar? Iya nih, kita Ketemu dihebohkan loh lagi. ini dengan Ya, ketemu lagi. Sehat ya? sehat-sehat. Oke, Alhamdulillah Mas, sehat. ini Alhamdulillah kita tuh dihebohkan dengan gratifikasi Mas Ganjar Pranowo sejumlah 100 miliar oleh perusahaan asuransi. Ini gimana Mas menurut sudut pandang Mas Ruri? Ya, ini kan cukup mengagetkan juga ya. Ini kan Mhm, seperti tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, tiba-tiba kemudian Indonesia Police Watch ini kan ketuanya Pak Sugeng ini tiba-tiba mengadukan Pak Ganjar ke KPK dengan mhm, eh, dengan tuduhan bahwa dia menerima gratifikasi dari perusahaan-perusahaan asuransi yang di Jawa Tengah itu kan. Lalu mhm. dilaporkan ke KPK, eh, di mana tidak hanya Pak Ganjar, tapi juga ex-dirutnya Bang Jateng kan juga ikut dilaporkan juga. Tapi Mhm. biar nanti ada pendalaman secara hukum ya mengenai soal kasus ini, karena ini sudah masuk di ranah hukum gitu. Tapi paling tidak kita bisa membaca dari perspektif yang berbeda bahwa Mhm. apa yang dilakukan Ketua IPW ini benar-benar cukup mengagetkan di saat kita semuanya masyarakat terutama sedang hiruk pikuk konsentrasi fokus memonitor semua hasil pemilu, tiba-tiba eh, calon presiden dari paslon 3 yang juga inisiator dari hak angket Mhm. diadukan ke KPK dengan tuduhan menerima gratifikasi dari perusahaan asuransi tersebut. Meskipun Pak Ganjar sendiri juga sudah melakukan penyanggahan ya kan termasuk juga dilakukan oleh tim pembela hukumnya. Pak Todung Mulya Lubis juga sudah memberikan penjelasan bahwa Pak Ganjar sudah menyangkal itu tidak benar tuduhan itu gitu. Nah, mengenai soal hukumnya biarlah nanti didalamin secara hukum oleh oleh ahli hukumnya gitu. Tapi begini, eh, bisa juga bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Sugeng ini sebagai ketua IPW yang ternyata dia backgroundnya juga orang PSI itu, Mhm. jadi banyak orang mempunyai kecurigaan bahwa ini adalah bagian dari skenario untuk melemahkan Pak Ganjar yang Mhm. dia menjadi inisiator dari hak angket. Karena kalau Pak Ganjar dilemahkan tentu implikasinya akan masuk ke partai-partai yang sekarang memang sedang gigih memperjuangkan hak angket di DPR gitu. Nah, Oke. eh, saya kira orang sudah tahu semua background dari Pak Sugeng, bahwa diketahui adalah dia orang PSI, meskipun dia sendiri juga membantah ini tidak ada hubungannya dengan PSI, tapi Mhm. tetap ini semua orang punya persepsi ini adalah ada tendensi politik yang tujuannya adalah untuk melemahkan Pak Ganjar, yang kedua bisa untuk melemahkan eh, hak angket Mhm. yang sekarang partai-partai sebetulnya udah solid gitu. Pertanyaannya apakah dengan serangan ini apakah juga akan melemah perjuangan untuk mengajukan hak angket ini? Kok saya kira tidak, justru malah terjadi kristalisasi Mhm. partai-partai ini makin kokoh untuk gigih memperjuangkan hak angket. Mhm. Kira-kira begitu.
Kalau menurut Mas Rofik nih, kira-kira dengan Mas Ganjar dilaporkan menerima gratifikasi, apakah akan berpengaruh dengan sikap PDIP? Apakah akan melunak? Apakah akan mengeras? Mungkin Mas Rofik bisa menjelaskan? Ya, Republik hari ini kan Republik para maling kan. Jadi siapa yang paling canggih itu yang bisa menguasai dalam konteks kekuasaan ini. Apabila Hmm. ada sebagian orang, sekelompok orang yang ingin mengambil bagian dari kekuasaan atau kue kekuasaan mereka, itu udah pasti mereka juga akan nyolot. Mereka Hmm. melakukan sebuah aksi, melakukan langkah untuk melakukan assassination karakter. Jadi Mas Ganjar ini adalah bagian dari orang yang memang sengaja dijatuhkan dalam konteks isu yang memang selalu dimusuhi oleh rakyat, dan memang kita tahu bahwa perilaku kekuasaan hari ini itu kan selalu mencari kesalahan orang, dan kalau Hmm. tidak bisa mencari kalau tidak bisa dicari kesalahannya yang dijadikan kambing hitam, dan perilaku kekuasaan ini ditiru oleh sebagian elit yang lain, sehingga ini seperti terduplikasi. Kita tahu bahwa akibat dari apa yang dia lakukan ini, yang di budaya para maling ini dipelihara di Republik ini, maka yang terjadi adalah eh, tidak ada lagi norma, tidak ada lagi etika, dan hukum siapa yang kuat dia yang dapat itu adalah menjadi satu-satunya hukum yang itu berlindung di balik atas nama demokrasi. Jadi Mas Ganjar ini hanya sebagian, hanya satu aja, eh, satu langkah yang memang sengaja ditembakkan oleh kelompok yang lain. Padahal kita tahu yang namanya Sugeng Gratifikasi. ini, yang ketua umum IPW ini, pernah saya dengar melamar menjadi ketua tim suksesnya Pak Mahfud, dan itu Hmm. sempat disampaikan oleh Pak Mahfud sendiri, tapi tiba-tiba dia menolak, tiba-tiba dia menguliti atau mengasasinasi karakter Mas Ganjar. Ini menurut saya sesuatu yang aneh ya. Jadi ada inkonsistensi di sini kalau itu benar ya. Yang kedua, memang jangan-jangan ini apa ya, ada dalam tanda petik order untuk Hmm. sengaja membuat Mas Ganjar sempoyongan, dan dalam konteks ini para koalisi juga mengalami demoralisasi. Hmm. Artinya dia mulai kendur, terus dia tidak lagi solid. Menurut saya dalam konteks ini saya sependapat bahwa ini adalah serangan biasa-biasa saja, tidak Hmm. akan pernah melangkah mundur sedikit pun buat Mas Ganjar dan koalisi. Dan saya melihat PDIP juga, PDI Perjuangan bersama dengan P3, bersama dengan pasangan 03, saya lihat perkembangannya semakin dinamis. Justru Betul. menurut saya yang paling tersudut hari ini adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi semakin tidak bisa melihat mana kawan dan mana lawan. Bahkan di media juga 50% dari Gerindra itu setuju dengan pemakzulan begitu ya Mas Rofik ya. Itu bisa saja terjadi. Misalkan begini, kan banyak sekali incumbent DPR RI hari ini yang tidak terpilih kembali. Nah, itu kan bisa dikondisikan. Bagi Hmm. mereka yang tidak terpilih kembali, sementara masih punya waktu sampai bulan Oktober, itu kan artinya dia juga masih punya legitimasi sebagaimana Pak Jokowi hari ini kan. Dia masih punya legitimasi untuk mengambil keputusan, masih punya hak untuk berpendapat dan lain-lain. Yang tidak terpilih kembali ini juga sangat rentan untuk untuk dilobi, untuk Hmm. diajak, untuk meyakinkan bahwa hak angket ini memang benar-benar Pak Jokowi dan perangkatnya itu benar-benar ikut
untuk membuat demokrasi Indonesia hari ini semakin rusak. Jadi ketika mereka yang tidak terpilih karena keuangannya nggak kuat, mereka yang terpilih karena dikalahkan oleh para pendatang dengan membawa bongkahan emas untuk rakyat. Nah, menurut saya ini akan membuat mereka juga menjadi tertarik dan mau membela kebenaran. Jadi hak angket ini kan bukan soal suka dan tidak suka. Ini adalah sebuah cara bagi anak bangsa hari ini untuk mereview, melihat lebih jauh apa sesungguhnya yang terjadi sebelum pemilu dan sampai pemilu. Jika itu terjadi, maka banyak implikasi tentu. Pak Jokowi harus turun di tengah jalan atas temuan-temuan itu, atau seperti apa nanti kita lihat. Oke, Mas Ruri, tadi Mas Rofik keras sekali bilang Ya, katanya ini saya Republik. menambahkan ya apa yang disampaikan. Ya, saya menambahkan Mas Rofik bahwa betul saat ini tuh sebetulnya bukan hanya partai-partai yang berkoalisi di paslon 1 dan di paslon 3 saja yang yang punya soliditas yang kuat dalam mendorong hak angket, tetapi ini diam-diam saya kira Pak Yusuf Kala ini juga gerilya. Karena Pak Yusuf Kala ini juga tokoh Golkar yang punya pengaruh, yang masih punya pengaruh besar di internal Golkar. Saya kira ini dia juga bergerilya orang-orang Golkar untuk bermain mendukung hak angket. Karena justru situasi begini ini Pak Yusuf Kala sangat cerdas, sangat lihai dalam bermain. Bagaimana agar orang-orang Golkar ini di di titik tertentu dia kemudian bisa switching atau berbelok mendukung hak angket. Pun juga hal yang sama dilakukan oleh SBY. Demokrat juga saya kira diam-diam sekarang ini juga ikut bermain. Kalau menurut hemat saya, termasuk salah satu masuknya AHY dalam kabinet Jokowi itu, kalau saya lihat ini sebetulnya bukan AHY-nya, tapi permainan Pak SBY-nya. Pak SBY ini ya sama dengan kayak Pak JK, dia pemain yang juga kawakan, yang juga canggih juga, sehingga mereka itu termasuk khususnya Pak SBY ini memilih masuk dalam pertarungan di air yang sudah kotor ini. Karena kalau permainan di air yang sudah kotor tadi itu seperti yang disebut Mas Rofik tadi itu tidak tahu siapa mana lawan mana kawan gitu. Jadi lebih enak. Dan kalau Pak SBY tetap mengambil jarak, cari jauh, itu Pak Jokowi lebih leluasa, lebih enak. Jadi Pak Jokowi akan menang dalam permainan lapangan yang terbuka, yang jarak jauh itu lebih menang. Tapi kalau permainan jarak dekat, itu Pak Jokowi tentu akan gelabakan karena permainannya kan kotor semua itu. Nah, bukan hanya Demokrat, PAN sendiri juga, apapun PAN ini kan juga biasanya Pak SBY. Nah, ini juga saya kira ini juga secara pelan-pelan halus dan di belakang bisa juga kalau setelah politik mereka berkolaborasi bagaimana untuk kepentingan jangka panjang dia masuk dalam arena ranah yang kotor itu, yang tujuannya agar memberikan ruang gerak Pak Jokowi itu lebih sempit. Meskipun sekarang ini apa yang dilakukan Pak Jokowi seolah-olah dibiarkan ya, tapi belum kan tentu gitu ya. Ya belum tentu. Ya ujungnya ya di hak angket ini. Nanti kalau kita lihat ternyata sebagian, mungkin tidak sepenuhnya, tapi sebagian Demokrat, sebagian PAN, sebagian Golkar mendukung hak angket, ini kan udah tanda yang jelas bahwa memang mereka itu bermain dalam air yang kotor ini gitu. Mungkin tadi kan bilang Demokrat sama PAN mungkin akan bermain berbeda gitu. Tapi secara kepentingan apakah Demokrat dan PAN lebih diuntungkan kalau mereka setuju pemakzulan gitu kira-kira? Apakah mereka lebih diuntungkan posisi sebagai partai? Karena gini, ini kan sepertinya kan juga dalam permainan ini kan ada hal-hal yang akan diperjuangkan. Paling tidak misalnya begini, kan ini kan arus besarnya kan ingin memakzulkan Jokowi.
ini harus ikut gitu. Dan yang kedua tentu punya agenda bagaimana Demokrat, PAN, Golkar itu secara diam-diam kan membersihkan diri membersihkan diri agar publik atau masyarakat itu tidak mencaci maki secara 100% gitu. Kalau mencaci maki mungkin 30% gitu ya. Karena 70%-nya itu masih ikut di arus angket gitu. Apalagi mungkin kalau Demokrat harus memikirkan itu ya, pemimpin masa depannya Mas AHY gitu. Supaya jangan Ya, ada image dia juga pengkhianat demokrasi bersama Pak Jokowi gitu. Mungkin nggak sih ke arah sana, ya, Mas Ruri? sependapat saya. Saya sependapat juga itu. Makanya AHY dimasukkan ke apa tuh air yang sudah kotor itu biar dia tahu semua permainannya sehingga dia juga punya strategi-strategi untuk kedepannya seperti apa gitu. Karena kalau dia bermain di air bening terus, dia nggak akan bisa sampai gitu. Makanya dia harus masuk juga ke air yang kotor-kotor tersebut itu gitu. Oke. Nah, mungkin kita mau ke Mas Rofik nih. Mungkin nggak sih karena dengan melihat kondisi seperti ini sehingga kasus kasus gratifikasi ke Mas Ganjar ini menjadi sesuatu kayak panik attack-nya Jokowi gitu. Jadi mukulnya malah ke Mas Ganjar Ya, gitu, Mas Rofik. gini, demokrasi hari ini itu kan memang benar-benar rusak ya, dan itu Mhm, memang dikomando bahwa kegagalan reformasi hari ini itu ya memang di tangan Jokowi, dan dunia juga melihat itu kok. Tadi kalau mhm, kita lihat di beberapa pertemuan para pimpinan negara, mhm, Presiden kita Pak Jokowi itu tidak diterima sehangat seperti yang dulu-dulu. Bahkan saya lihat Pak Anwar Ibrahim aja udah nyuekin tadi itu dilihat gambar itu. Bahkan tidak mhm, tidak mau mengajak bicara. Nah, eh, karena ini sudah terlanjur melangkah dan demokrasi sudah terlanjur dirusak dan Pak Jokowi sadar betul soal itu, maka siapapun yang berusaha untuk menggagalkan misinya ini pasti ditembak secara langsung. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh IPW terhadap Mas Ganjar ini kan juga bagian dari upaya untuk menghalau, merusak mhm. mental. Kata Mas Hasto itu kan baru menginisiasi hak angket aja Mas Ganjar langsung kena setrum. Nah, ini kan Aha, bagian dari setrum itu agar terhenti, mhm, agar tidak jadi diteruskan. Tapi menurut saya sih dalam situasi seperti ini justru partai-partai yang pendukung Pak Prabowo hari ini itu semakin menikmati karena dia akan bisa menjadi bagian dari itu, karena mhm, semakin cepat Pak Jokowi dilengsarkan, semakin kuatlah positioning Pak Prabowo dalam konteks ini ya menurut saya. Karena nggak mhm, mungkin juga Pak Prabowo ini akan terus-menerus berbahasa basi di depan Pak Jokowi. Nggak mungkin juga Pak Prabowo itu terus-menerus berpura-pura di depan Pak betul. Jokowi. Pasti sebagai presiden ya presiden, sebagaimana Pak Jokowi ketika menjadi presiden ya menjadi presiden. Bu Mega Mhm, mencoba menyentuh, mencoba mempengaruhi, dia kan ngeles-ngeles terus. Itu mhm, Pak Jokowi, apalagi orang sekuat dan sehebat Pak Prabowo, pasti nggak tersentuh. Kita juga mhm, lihat apa yang dilakukan Pak Prabowo hari-hari ini juga sudah sangat terbatas. Kalau kita lihat video Pak Amin Rais, Pak Amin Rais ini kan tokoh besar, mau mhm, ngucapin selamat kepada Pak Prabowo ini hanya ada salam salam biasa yang seolah-olah ketemu rakyat miskin dengan ketemu presiden begitu. Jadi mhm, ketemunya itu sudah nyempil-nyempil gitu, tidak elegan sebagai pemimpin bangsa. Dan Pak Prabowo menganggap Pak Amin Rais ya sudah biasa aja karena sudah dapat sebagai seorang presiden. Jadi menurut saya Pak Jokowi akan semakin kesulitan mhm, mengidentifikasi kekuatan lawan di DPR dan mhm, mengidentifikasi siapa kawan di DPR. Boleh dia punya sisa kekuasaan, boleh mhm. dia punya uang, tapi kalau sudah bagian dari simbol mencari kebenaran, perlawanan, saya yakin seberapapun uang yang akan diberikan tidak akan mampu menghalau. Mhm.
Karena udah kelihatan ya Mas Rofik ya paniknya kayak dari mulai gratifikasi ini, terus kemarin ngasih bintang ke Pak Prabowo, terus APBN untuk makan siang juga katanya ikut dibahas di istana. Ya, itu Memang kan akhirnya panic attack action-nya udah kelihatan banget gitu ya Mas Rofik ya. ya akhirnya kan mengkait-kaitkan bahwa Pak Prabowo ini adalah bagian dari dia. Pak Prabowo Hmm. inilah orang yang dia gendong, yang orang dia jadikan. Apapun akan dilakukan dan publik akan ditunjukkan dengan itu bahwa Pak Prabowo tidak akan pernah bisa lepas dari keberadaan Pak Jokowi. Tapi menurut Hmm. saya itulah sebuah cara dalam sisa waktu, sisa kekuasaan ini Pak Prabowo memang harus begitu, harus menunjukkan Hmm. bahwa dia memang tergantung, bahwa dia memang mengikuti apa-apa tentang Pak Jokowi, apa kehendak Pak Jokowi. Tapi setelah nanti diketok oleh KPU, nanti beda cerita. Nanti setelah dilantik oleh, dikukuhkan di MPR RI juga pasti akan beda cerita. Artinya kekuasaan sebagai presiden itu ketika sudah resmi di tangan Pak Prabowo, maka siapapun tidak akan pernah bisa mengendalikan. Dan event itu adalah Pak Jokowi yang selama ini yang seolah-olah menjadikan Pak Pak Prabowo sebagai presiden, pasti itu juga akan hilang pengaruh begitu, akan lebih cepat menguap kewibawaan, akan lebih cepat menguap pengaruhnya terhadap pemerintahan dan bangsa. Bagi saya Pak Jokowi selesai ya selesai, dia tidak akan bisa ikut cawe-cawe kembali. Jadi Seberapapun keras usahanya gitu tidak bisa gitu ya Mas Rofik. Kan keras sekali nih usahanya. sangat tidak bisa, sangat tidak Hmm. bisa. Bu Mega yang sekuat itu aja nggak bisa mengendalikan Pak Jokowi. Betul, betul. Apalagi Pak Prabowo yang sekuat itu akan dikendalikan oleh Pak Jokowi, yang nggak nyambung, Hmm. nggak akan mungkin. Mas Ruri, Ya, gimana nih? Apakah saya akan ada panic attack action lagi dari Pak ya Jokowi? gini ya sebelum ada tadi itu panic attention dari Pak Jokowi itu sekarang itu untuk menguatkan apa yang disampaikan Mas Rofik, Hmm. apa yang dilakukan IPW itu yang Hmm. untuk melemahkan angket dengan menghajar Pak Ganjar itu kan sekarang secara tidak langsung kan dibalas juga dengan serangan yang ke Bahlil itu kan. Kan Bahlil ini Hmm. kan apapun circle-nya Pak Pak Jokowi. Jokowi. Kan sekarang Bahlil diungkap oleh Tempo eh, dianggap mempermainkan izin usaha perusahaan tambang kan itu. Dan sekarang di follow up oleh Arya Bima di DPR dan dalam waktu dekat juga akan dipanggil gitu. Jadi Seperti kata Mas Taufik tadi ya, karena Republik maling kata Mas Taufik. Jadi sebenarnya kalau ya ngomong gratifikasi, jangan-jangan kena semua gitu ya kena pejabat kita. semua. Makanya ini selain itu ini Pak Jokowi juga harus sadar bahwa Gerindra ini juga sudah bermain dengan cara halus juga. Misalnya Aha. mendorong istrinya Kaisang untuk menjadi calon bupati di Sleman. Ya, Hmm. terus kemudian Kaisang untuk jadi eh, wali kota di Solo. Ini kan Hmm. sebetulnya secara halus ini Hmm. dijerumuskan biar masyarakat makin marah sama Pak Jokowi gitu. Hmm. Karena ini semuanya semuanya ini kan keluarganya semuanya. Jadi ini eh, apa yang yang sudah dilakukan oleh Hmm. orang-orang dekatnya Pak Jokowi yang semua di air kotor tadi itu permainan mereka Hmm. semuanya sebetulnya. Nah, sekarang kalau bicara mengenai eh, ada counter attack lagi dari Pak Jokowi, itu Hmm. ya saya kira ini posisinya akan sulit ya karena ini semuanya udah masuk di air kotor semua di arena air kotor semuanya. Ini akan sulit karena orang-orang yang membackup dia itu secara perlahan kan mulai regret, uh, secara perlahan-perlahan itu udah mulai Karena kendor. kepentingannya juga udah tercapai mungkin ya Mas, Ya, kan udah jadi presiden.
Betul, kepentingannya sudah tercapai dan saya kira kesadaran orang-orang di sekitarnya makin percaya bahwa apa yang terjadi sekarang ini memang tidak pantas untuk diteruskan, kira-kira begitu. Jadi kalau toh Pak Jokowi ini mau ada counter attack lagi terhadap serangan-serangan ini, paling dia akan menggunakan KPK untuk Oke. menyikat orang-orang yang dia curigai telah melakukan perlawanan gitu kan. Nah, itu kan persoalannya sekarang KPK eh, bisa nggak sekarang ini masih dikendalikan gitu. Kalau KPK Oleh Pak Jokowi. ya oleh Pak Masih Jokowi. seperti dulu enggak gitu ya. Iya, kalau Belum nggak tentu, bisa jangan-jangan nanti kroninya Pak Jokowi yang kena juga. aku nggak ngomong ya, Bisa. aku nggak ngomong. Ya kan bisa juga, kemungkinan kan ada ya, Mas. Iya, iya, aku itu. Iya. Mas Rofik mungkin ada closing statement untuk Pak Ya, Jokowi atau Pak. ya hak angket ini kan menjadi apa sebuah seri yang serial drama politik yang ditunggu oleh masyarakat ya. Jadi eh, ini akan banyak sekali pertunjukan-pertunjukan yang telah ditunjukkan baik oleh kubu 0102, 0103 atau 02 sendiri atau dari Pak Jokowi, dan memang dari berbagai macam hal sudah mulai kita rasakan berbagai macam upaya intervensi untuk mengeliminir berbagai wacana untuk menggagalkan hak angket ini juga sudah sangat luar biasa. Tetapi saya melihat dari keteguhan dari PDI Perjuangan, dari P3 dan dari partai yang dari pendukung 01, menurut saya ini akan running dan rakyat akan disajikan berbagai macam kenyataan yang itu membuat mereka semakin terbelalak dan bisa saja akan menyeret Pak Jokowi sampai ke pemakzulan. Baik, makasih Mas Rofik, Mas Saruri. Kita sambung Masih lagi besok. Ya, Oke guys, gimana menurut kalian tentang masalah gratifikasi Mas Ganjar Pranowo ini? Menurut kalian apakah memang ini upaya untuk melemahkan 03? Kalian komen di sini ya guys ya, kita tunggu komennya. Bye guys, sampai ketemu lagi.